menceritakan seorang mahasiswa semester 5 bernama Putri. Ia memiliki masalah mengenai indeks prestasi yang menurun. Menurutnya, ini disebabkan oleh lingkup pertemanan yang kurang baik. Ia ingin mengakhiri pertemanannya, namun ia takut akan dikucilkan. Maka dari itu, ia datang menemui seorang konselor. Assalamualaikum. Silakan duduk. Iya, makasih Bu. Iya. Silakan diminum dulu, Mbak. Makasih Bu. Sendirian aja, Mbak. Iya Bu, saya datang ke sini sendirian. Oh, baik. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama Mbaknya siapa? Nama saya Putri Nur Amalia Bu. Oh, Putri. Mbak Putri ini asli dari mana? Saya aslinya Kudus Bu. Kudus. Hmm, Kudus luas, Kudus mana? Kudusnya Undaan Bu. Kudus Undaan. Kesini naik apa, Mbak Putri? Kesini naik motor Bu. Kesini naik motor. Berapa menit? Kurang lebihnya ya 1 jam Bu. Baik, sebelum memulai sesi konseling, saya Halimatul Rasyidah, ya dari Kudus, Lintas Pejaten dekat sini. Nah, terus sepertinya Mbak Putri sekarang butuh bantuan ya, sehingga Mbak Putri datang ke lemari. Iya Bu, saya butuh bantuan Ibu. Oh, dapat rekomendasi atau keinginan dari HP pas waktu scroll? Saya itu dapat rekomendasi dari teman saya Bu, tapi saya ya datang ke sini itu ya atas kemauan saya sendiri, enggak dipaksa siapa-siapa Bu. Gitu. Baik. Sebelum memulai konseling ini, dalam bimbingan konseling ada beberapa asas. Ya. Yang pertama ada asas kesukarelaan, yang tadi Mbak Putri kemauan sendiri. Yang kedua ada asas kerahasiaan, yang semua masalahnya akan dirahasiakan oleh siapapun. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Kira-kira di sini mau konseling berapa menit? Ya kurang lebih ya sewajarnya, seumumnya ya Bu, antara 40 atau mungkin 45 gitu Bu. Baik. Bagaimana Mbak kabarnya Mbak Putri sekarang? Kurang baik Bu kabar saya. Mbak Putri kelihatannya wajahnya kok murung, kayak ada masalah. Iya Bu, saya lagi ada masalah, saya juga bingung harus bagaimana Bu. Lalu masalahnya apa? IP saya menurun Bu. Loh, kok bisa turun? Kenapa kok bisa turun IP-nya? Ya ini semua gara-gara teman saya Bu. Emangnya temen Mbak Putri kenapa? Boleh diceritakan? Begini Bu, saya kan punya masalah dengan pergaulan. Ya pergaulan itu kaitannya sama IP semester saya ini. Semester berapa sekarang Mbak Putri? Saya semester 5 Bu. Oh, baik. Tadi Mbak Putri bilang permasalahannya tentang pergaulan. Kalau boleh tahu,
bagaimana pergaulan Mbak Putri sekarang? Saya punya 4 teman akrab, Bu. Tapi kenapa Mbak Putri? Silakan jelaskan. Saya membencinya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak Putri bisa membencinya? Nggak boleh berkata seperti itu ya. Tadi kan saya cerita, Bu, udah bilang sama ibu, IP saya itu menurun. Nah, sebenarnya saya itu nggak mau temenan sama dia lagi, pengen berhenti gitu loh, Bu. Nah, sama mereka, tapi kalau berhenti temenan sama mereka itu nggak mungkin, Bu. Takutnya nanti aku dikucilin sama mereka gitu, Bu. Apakah Mbak Putri sudah belajar semaksimal mungkin? Saya sudah belajar, Bu, semaksimal mungkin yang saya bisa, tapi ya saya belajarnya ya terganggu sama mereka. Kalau boleh tahu bagaimana keseharian Mbak Putri dan kawan-kawan? Saya sepulang kuliah itu ya bareng teman-teman gitu ya, Bu. Itu pergi, tapi perginya itu nggak jelas, kadang itu shopping, habis itu pokoknya nyampe lupa waktu ibadah aja ditinggalin, Bu, gitu. Tapi Mbak Putri sudah pernah menegurnya untuk meluruskan pergaulannya Mbak Putri? Saya sudah menegurnya, Bu, tapi itu kalau saya berargumen itu malah dipojokin, Bu. Terus juga aku kan pernah ini, Bu, mengingatkan, mengajaknya sholat, tapi malah dibilang soalim lu gitu, Bu. Terus juga aku pernah itu puasa sunnah gitu ya, Bu ya, tapi malahan dibilang juga soalim lu gitu, Bu. Jadi aku bingung gitu, tapi masih berteman sama mereka. Tadi Mbak Putri bilang ingin berhenti berteman, tapi sekarang kok ingin menjadi teman akrab sama mereka? Ya gimana ya, Bu, ya juga sih, Bu, saya kan juga nggak bisa mengubah kebiasaannya mereka gitu, Bu, tapi saya juga mau IP saya itu maksimal naik lagi gitu loh, Bu. Mbak Putri pasti bisa. Iya, Bu. Jadi Mbak Putri benci dengan pergaulan ini ya karena banyak dampak negatifnya, termasuk IP yang menurun. Iya begitu, Bu. Memang terkadang kita membenci teman kita karena perilakunya yang kurang baik. Tapi saya sedih, Bu. Mbak Putri kenapa merasa sedih? Sejujurnya ya, Bu, sebenarnya saya menginginkan pergaulan ini untuk berubah ke hal yang positif, juga mau merubah kebiasaan mereka, ke perilaku mereka menjadi lebih baik gitu, Bu. Jadi Mbak Putri bahagia jika teman-teman merubah kebiasaannya yang sehari-harinya itu. Iya, Bu, saya bahagia. Saya kan juga sudah berteman cukup lama, dan saya juga bingung dengan kondisi seperti ini, Bu. Kalau saya menjauhi mereka itu kan nggak mungkin ya, Bu. Terus juga kalau pertemanan yang seperti ini, resikonya ya IP saya itu menurun terus, Bu. Jadi Mbak Putri kesal ya karena tingkah mereka yang mengakibatkan IP Mbak Putri menurun atau minim. Iya, Bu, saya bingung mau bagaimana, apalagi saya itu kan satu kelas sama mereka, Bu. Jadi Mbak Putri kesal sama kebiasaan mereka dan sekarang sedih gara-gara satu kelas sama mereka.
Betul Bu, saya jengkel sama kondisi seperti ini. Berarti Mbak Putri merasa frustasi dengan kondisi seperti ini. Iya Bu, saya frustasi dengan kondisi seperti ini. Kalau boleh tahu, Mbak Putri sudah berteman dengan temannya berapa lama? Saya sudah berteman itu sudah lama Bu, dari kami SMA. Jadi kan SMA itu kan 3 tahun ya Bu, terus ditambah ini sudah semester 5, berarti sudah lama banget gitu Bu. Jadi Mbak Putri sedih karena berbagai masalah yang dihadapi sehingga menghalangi pencapaian IP yang maksimal. Iya Bu, saya sedih dengan kondisi seperti ini, dengan masalah seperti ini. Saya juga kepikiran terus Bu sama masalah ini. Tetapi kedepannya saya akan mencoba mengerti dan juga mengubah semua kebiasaan buruk saya untuk memaksimalkan IP yang ada di semester depan nanti Bu. Jadi Mbak Putri merasa sedih karena tidak mendapat atau tidak bisa mendapat IP yang maksimal. Benar Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba menjauhi teman saya, mereka bertiga itu Bu. Terus saya juga malahan saya sendiri yang tidak punya teman Bu. Berarti Mbak Putri merasa tidak nyaman jika tidak mempunyai teman. Iya Bu, saya tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Pertama, saya ingin IP saya juga maksimal di semester ini, juga di semester yang akan datang. Terus juga yang kedua, saya juga masih ingin banget tetap berteman sama mereka itu Bu. Tapi yang tidak seperti ini akhlaknya, yang kurang baik gitu loh Bu, perilakunya, kebiasaannya gitu. Tapi tuh pengen yang baik-baik aja gitu loh Bu. Gitu. Mbak Putri merasa kecewa jika berteman dengan mereka. Iya Bu, saya kecewa kalau perilaku sama kebiasaannya masih ke arah yang buruk. Gitu Bu. Mbak Putri merasa sedih mendapat IP kecil dan jauh dari mereka. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman karena pergaulan yang membuat IP saya menjadi turun. Mbak Putri merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa mengenai kemaksimalan IP dan pergaulan Mbak Putri. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya agar bisa berubah gitu loh Bu, dari kebiasaannya, tingkah lakunya yang buruk gitu Bu. Tapi saya tidak maksimal, jadinya ya saya jarang belajar juga Bu, gitu. Tapi Mbak Putri mengatakan ingin memberitahu teman-teman, tapi kok tidak maksimal dan menginginkan IP maksimal, tapi Mbak Putri jarang belajar. Iya Bu, saya belum melakukan suatu usaha itu tuh dengan maksimal Bu. Andaikan saya belajar maksimal dan dapat memberitahu mereka dengan maksimal gitu. Mbak Putri merasa sedih dan kecewa karena Mbak Putri benar-benar ingin melakukan usaha yang terbaik. Bagaimana ditujukan oleh Mbak Putri tadi mengembangkan rencana usaha yang terbaik dan melaksanakannya. Iya sih Bu, tapi apa saya bisa ya Bu merubah IP saya menjadi maksimal dan teman-teman saya juga ikut berubah Bu. Mbak Putri tidak yakin berusaha maksimal meski Mbak Putri telah mengetahui kekuatan Mbak Putri untuk mencapainya. Iya sih Bu, saya juga ingin merubah semua kondisi ini. Ya gara-gara pergaulan saya ini, IP saya jadi turun. Saya jengkel Bu. Mbak Putri merasa sedih dengan diri Mbak Putri karena tidak tahu bagaimana cara
agar IP tinggi dan teman-teman bisa berubah. Benar, Bu. Tapi seharusnya saya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha yang maksimal. Bagaimanapun caranya agar IP saya maksimal, juga memberitahu teman saya untuk bisa berubah. Tuh, Bu. Sip, bagus Mbak Putri. Merasa tidak sabar ya karena ingin melakukan suatu usaha bagaimana cara ikut maksimal dan memberitahu teman agar berubah menjadi lebih baik dengan cara yang maksimal. Iya, Bu. Saya juga tidak sabar untuk bertindak. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Mbak Putri hendaknya dapat menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam merumuskan tujuan ini. Mbak Putri harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Mbak Putri tetapkan. Apa saja yang dilakukannya? Nah, siapa yang terlibat dalam permasalahan ini Mbak Putri? Sepertinya hanya saya, Bu. Belajar saya dan rekan saya, Bu. Baik, lalu apa yang Mbak Putri lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan Mbak Putri untuk mencapai IP yang maksimal dan teman-teman bisa merubah? Saya akan berusaha dengan baik, Bu, untuk bisa tetap menaikkan IP saya. Terus juga berusaha untuk merubah teman-teman saya itu, Bu. Bagus, itu rencana yang bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Mbak Putri untuk melakukannya tersebut. Nah, itu, Bu, masalahnya. Di samping saya agak rikuh dengan teman-teman, saya juga bingung, tidak pandai menasehati dengan baik pada teman-teman saya. Saya juga agak malas belajar, Bu, jika dihadapkan dengan lingkungan yang seperti ini. Jadi Mbak Putri kesulitan mengumumkan nasihat karena Mbak Putri agak riko. Berarti Mbak Putri harus menghilangkan rasa riko tersebut. Yang kedua, Mbak Putri harus bisa merespon secara kuat dan menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa riku, insya Allah saya bisa, Bu. Tapi bagaimana caranya untuk bisa merespon dengan kuat dan menghindarkan rasa malas karena lingkungan itu, Bu? Mbak Putri dapat merespon secara akurat jika Mbak Putri dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain. Dan Mbak Putri harus mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut juga tegas. Bagaimana Mbak Putri sudah mengerti? Lalu bagaimana cara untuk menghindari rasa malas belajar karena lingkungan, Bu? Sebenarnya dimanapun tempatnya ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman, dan sebagainya. Dalam memperoleh tujuan, semua bergantung pada sikap kita. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita. Banyak orang yang gagal merubah dunia karena ia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan dahulu diri pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan peradaban dunia. Rasa malas itu ujian untuk kita mencapai tujuan, dan hal ini harus benar-benar ditanamkan dahulu pada diri Mbak Putri untuk memperoleh IP terbaik dan sebagainya. Dan bahwasanya semua ujian itu ada jalan keluarnya. Bahkan Allah menjabarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi insya Allah Mbak Putri bisa menuntaskan masalah tersebut. Bagaimana Mbak Putri sudah paham? Iya, Bu, saya paham. Oh iya, jika Mbak Putri sudah paham dalam kondisi yang bagaimana, nasihat dengan kalimat yang lembut juga tegas kepada teman-temannya disampaikan agar bisa berubah. Saya akan mencoba membawanya ke tempat
yang se-enjoy mungkin Bu, yang mungkin pemandangannya yang indah gitu Bu. Sip. Mbak Putri juga harus menetapkan standarnya, yaitu dengan banyak merespon yang kemukakan, misal 3 atau 4 kali. Ya, akan saya coba Bu untuk dapat melakukannya. Bagus. Nah, sekarang merumuskan apa tujuan yang ingin Mbak Putri capai setelah konseling ini. Baik Bu, saya merasa rikuh dengan teman yang memberikan nasihat dan baik Bu, saya yang tadinya merasa rikuh dengan teman saya akan mencoba memberikan nasihat yang sedikit terlalu nggak tegas gitu ya Bu. Dengan itu saya harus merubah mindset mereka dengan cara ketegasan tersebut gitu ya Bu ya. Di tempat saya juga akan membawa teman saya ke tempat yang se-enjoy mungkin gitu Bu untuk untuk merubah mindset mereka juga gitu Bu. Untuk memperoleh IP yang maksimal saya juga harus bisa belajar dengan maksimal dan mengurangi kemalasan. Bukan seharusnya saya malah menyalahkan keadaan, karena semua tergantung pada sikap saya sendiri gitu. Bagus sekali Mbak Putri. Berarti Mbak Putri telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Mbak Putri. Terima kasih Bu. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Putri belum pernah mencoba untuk berusaha melakukan apa yang ingin Mbak Putri lakukan tersebut? Belum Bu, hanya nasihat yang pernah saya lakukan. Namun saya belum menyampaikan dengan tegas karena agak rikuh Bu. Dapatkah Ibu menunjukkan sekat? Belum Bu, hanya nasihat yang pernah saya berikan sama teman saya. Namun saya belum bisa menyampaikan dengan tegas karena ya waktu itu masih rikuh gitu ya Bu. Terus Ibu ada ini enggak cara lain gitu untuk mengatasi masalah saya ini Bu? Oh, insya Allah bisa. Setelah mendengar cerita Mbak Putri, Ibu akan memberikan alternatif yang bisa Mbak Putri lakukan, yaitu Mbak Putri bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbol. Teknik ini adalah prosedur untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konseling melalui contoh langsung dari konselor sendiri. Insya Allah bisa. Setelah mendengar cerita Mbak Putri, Ibu akan memberikan alternatif yang bisa Mbak Putri lakukan, yaitu Mbak Putri bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Teknik ini adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konseling melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru, atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah model yang disajikan melalui media seperti video, slide atau PPT, rekaman suara. Gitu Mbak Putri. Bagaimana pendapat Mbak Putri? Keduanya kelihatan bagus ya Bu, tapi saya masih bingung pilih yang mana. Baiklah, agar Mbak Putri dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya Mbak Putri menguji setiap alternatif tadi, kebaikan dan kerugiannya. Lebih baik lagi dirimu maupun orang lain. Untuk itu, Mbak Putri dapat menggunakan lembar keseimbangan ini. Iya Bu. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya yang paling penting adalah agar saya dapat bertindak tegas pada teman-teman saya Bu. Nah, bagaimana Mbak Putri, sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan dalam teknik model konseling simbolik.
Iya Bu, modeling langsung keuntungannya saya bisa melihat langsung seorang memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah. Untuk kerugiannya saya belum dapatkan Bu. Modeling simbolik ini keuntungannya menurut saya ya Bu ya, kita bisa melihat orang yang memperagakan dalam bentuk video dan slide, sedangkan kerugiannya Bu, kita tidak bisa pastikan begitu yang ditampilkan lebih baik kayaknya kalau modeling langsung Bu. Jadi Mbak Putri pilih yang mana? Ya, saya pilih yang modeling langsung Bu. Oke. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan Mbak Putri lakukan terlebih dahulu, kemudian langkah pengantar dan sub-langkah, baik sub-langkah awal maupun sub-langkah dari pengantar itu. Nah, langkah yang menurut Mbak Putri lebih penting dari semua program itu apa? Saya pikir yang menjadi langkah awal ya saya ini ya mempelajari teknik modeling langsung Bu. Itu adalah langkah awal yang baik. Dan mana langkah pengantara Mbak Putri yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan Mbak Putri? Langkah pengantar saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung Bu. Nah, sekarang sub-langkah. Sub-langkah apa saja yang akan Mbak Putri lakukan nanti? Yang menjadi sub langkah saya itu pertama, saya akan mempelajari teknik modeling langsung dengan baik, dan yang kedua tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali. Sekarang Mbak Putri menetapkan waktu. Kapan Mbak Putri akan menyelesaikan program tersebut? Insya Allah minggu depan Bu. Baik. Mbak Putri bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan. Selanjutnya, kapan Mbak Putri akan memulai kegiatan tahap awal itu? Mungkin waktu dekat-dekat ini Bu. Saya tidak ingin menunda lagi Bu. Baik sekali. Mbak Putri sudah tidak sabar menunggu ya. Lalu apa yang Mbak Putri lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Mulai hari ini saya akan belajar memahami lingkungan dan merubah sikap saya Bu. Pada hari kedua saya akan berlatih mengucapkan yang lembut, berlatih untuk pengucapan yang lembut gitu loh Bu, juga sedikit tegas. Hari ketiga saya akan memperbanyak latihan, dan hari keempat saya berusaha untuk memperagakannya. Baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan sekarang. Jadi gini, teknik modeling langsung. Begini kita akan bermain peran sebentar ya. Ibu ingin Mbak Putri berperan sebagai teman-teman Mbak Putri. Seperti yang dia lakukan. Katakan pada ibu apa yang ia katakan saat Mbak Putri menasihati mereka. Ibu akan berperan sebagai Mbak Putri. Ibu akan menasihati awal seperti yang Mbak Putri lakukan. Ibu akan mengatakan kepada teman-teman perasaan sedih Mbak Putri. Oke, sekarang kita mulai ya Bu Putri. Iya Bu. Baik, kita mulai ya percakapannya. Jadi saya sebagai Mbak Putri sekarang. Teman-teman, sebaiknya kita sholat dulu yuk, kan sudah waktunya sebelum melanjutkan perjalanan. Apaan sih kamu? Soalim aja. Bukan gitu kawan, kita ini orang Islam dan kalian tahu kan sholat adalah tiang agama. Jika tiangnya saja sudah kita robohin, bagaimana bisa ranting dan daunnya akan melekat. Jadi kalau sholat kita tidak dijalankan, maka amalan lain pun tidak akan mengikuti. Untuk apa hidup senang kalau akhirnya harus
dibakar di neraka. Kalian mau seperti itu? Bisa jadi IP kita rendah karena aktivitas kita yang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, mari kita sholat dulu. Gitu contohnya. Ya Bu. Bagaimana tentang pelaksanaan modeling langsung? Apa Mbak Putri mau melakukan sekarang atau kapan? Saya sudah paham Bu, nanti akan langsung saya praktekkan ke teman-teman saya. Baiklah, dengan seperti itu, apakah benar nantinya teman-teman Mbak Putri akan sadar? Iya Bu, saya yakin. Insya Allah nanti teman-teman saya akan mencoba. Nanti saya akan mencoba pada teman-teman saya. Karena sebelumnya saya tidak pernah gunakan cara seperti ini Bu. Baiklah, menurut Mbak Putri seperti itu. Dan bagaimana perasaan Mbak Putri sekarang? Mantap Bu, sangat senang. Rupanya waktu kita sudah hampir habis ya Mbak Putri. Iya Bu. Untuk memanfaatkan waktu ini, Ibu ingin Mbak Putri mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi. Saya harus memahami lingkungan sekitar saya dan berteman dengan kondisi apapun agar saya mampu menyikapinya dengan baik sehingga saya tidak kesulitan dalam kefokusan belajar saya, sehingga IP saya itu bisa naik. Dan saya harus melakukan teknik modeling tadi ya Bu ya, yang sudah Ibu peragakan setiap bersama dengan teman saya. Jadi IP saya dan teman saya berakhlak, IP saya ya tetap bisa naik lagi, normal lagi. Terus juga teman saya yang memiliki akhlak yang lebih baik lagi gitu Bu. Dan yang terpenting bagi saya itu harus mampu memerangi rasa malas yang ada dalam diri saya sendiri itu ya Bu. Iya, bagus. Bagus rupanya Mbak Putri. Sudah paham. Bagaimana perasaan Mbak Putri sekarang ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega sekali Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas pada Mbak Putri untuk melakukan setiap kali Mbak Putri bersama teman-teman agar tidak mencemooh nasihat Mbak Putri ini. Dan Mbak Putri selalu dapat memahami lingkungan yang ada di sekitar Mbak Putri. Ya, saya akan berusaha Bu. Baiklah Mbak Putri, pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Iya Bu, terima kasih. Hati-hati di jalan Mbak Putri. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.